syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir dalam pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini. Dan salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik teman-temanku sekalian, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena adanya kesalahan teknis tadi. Jadi waktu pelatihan kita agak tertunda. Jadi tetapi hal tersebut tidak membuat kita untuk memberhentikan acara ini. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu, masih dengan saya sebagai moderator, saya Herdan Bakti dari jurusan akuntansi 2019. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, kemudian yang keempat itu penutup. Langsung saja kita langsung ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya itu langsung saja kita ke penyampaian materi. Jadi yang akan membawakan materi, yang akan menyampaikan materi kita pada siang hari ini masih tetap dengan Pak Fajri. Saya bacakan terlebih dahulu sedikit tentang beliau. Jadi beliau ialah Dr. Muhammad Ihsan Haji, sarjana teknik MNM CHRM, dan beliau ini ialah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan salah satu prestasi yang pernah beliau dapat ialah the first winner best paper of International Conference of Organizational Innovation di University of Ulsan, South Korea tahun 2019. Dan beliau juga lulusan terbaik program studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan predikat cum laude tahun 2019. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja saya waktu dan tempatnya pada Pak Ihsan. Saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah dan tata cara penulisannya di bab 1 dan bab 2. Pada Pak Ihsan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon mohon bantuan untuk bisa saya share screen untuk hostnya. Karena masih dikunci oleh host. Hostnya siapa Dwiki ya? Dwiki tolong dikasih supaya bisa untuk share screen. Oke. Oke ya, udah bisa dilihat ininya, udah bisa dilihat ya, share screen-nya ya. Oke, jadi ini lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita masih mengenai karya ilmiah secara awal ya, kita masih belajar awal. Sekarang kita akan lebih dalam mempelajari tentang bagaimana itu judul, abstrak, keywords, pendahuluan, dan tinjauan pustaka. Harapan saya nanti kita lebih baik diskusi saja daripada saya menjelaskan gitu kan. Saya yakin rekan-rekan sudah ada ya, sudah ada konsepnya ya semuanya ya. Ya, nanti kita bahas saja lebih banyak diskusi sehingga kita bisa lebih dapat memahami nanti bagian-bagian mana yang mungkin dirasa perlu diperbaiki seperti itu. Oke. Nah, judul. Jadi, judul ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam karya ilmiah.
Mengapa? Ini maaf, saya mohon maaf sebelumnya ya, karena nggak tahu kok kameranya nggak muncul gitu ya. Tapi nggak masalah ya kawan-kawan ya. Kemudian minggu depan bisa kita perbaiki lebih bagus, nanti kita siapkan lagi. Nah, judul ini harus menggambarkan fokus penelitian. Jadi silakan saja, atau apakah variabelnya, apakah apa, tapi menurut saya kita akan membagi dulu ke beberapa jenis karya ilmiah. Apabila karya ilmiahnya kita termasuk karya ilmiah untuk tugas akhir kita kuliah, lebih baik judulnya kita sesuaikan dengan keinginan dari pembimbing. Karena sering jadi perdebatan judul ini. Kadang-kadang pembimbing kan judulnya misalnya pengaruh A terhadap B misalnya. Nah, itu juga sangat umum sebenarnya dalam kita untuk menulis paper ilmiah, khususnya untuk tugas akhir. Misalnya pengaruh pengaruh current ratio terhadap profitabilitas. Nah, itu kita sudah jelas sebenarnya kan, kelihatan nih apa tujuan dari penelitian kita. Pasti variabel independennya itu current ratio, pasti variabel dependennya atau variabel terikatnya itu profitabilitas. Tapi itu judulnya sangat umum. Apabila kita menulis artikel, sebaiknya kita menggunakan judul-judul yang dapat menarik orang untuk membaca. Ya, artikel ini bisa kita publish di jurnal, atau kita bisa publish di proceeding, atau bisa kita publish di media-media yang lainnya seperti itu. Kita cari judul yang eye-catching. Ya, jadi kita bedakan terlebih dahulu tujuan karya ilmiah kita itu karya ilmiah untuk tugas akhir, atau karya ilmiah memang untuk yang kita menarik orang untuk membaca gitu ya. Kalau kita lomba-lomba, kalau saya tadinya saya selalu bikin judul yang kadang eye-catching, gitu. Yang bikin orang apa sih saya mau baca gitu ya. Jadi itu juga nomor 2 yang paling penting. Dan ketiga, relatif singkat, jangan bertele-tele. Judul yang baik terkadang berbagai macam acuan ya. Ada yang maksimal 20 kata gitu, silakan saja. Ada yang maksimal 15 kata. Tapi menurut saya yang paling baik itu yang kalau dia nembak kepala itu headshot langsung kena teng. Atau menarik minat tadi, singkat tapi menarik minat orang untuk membaca gitu. Ya, jadi memang benar-benar, karena apa? Karena terkadang judul itu menjadi judgement pembaca gitu. Orang dari judul aja udah malas gitu kan. Misalnya judul penelitian kita, pengaruh ini terhadap ini. Orang udah malas. Ini commonly sekali, udah sangat umum sekali gitu kan. Oh ya, kita ketahuan nih. Tapi kalau judul-judulnya kayak catching, saya kasih contoh nih misal. Ada skripsi juga aneh-aneh sekarang. Misal, ini UI loh, Fakultas Psikologi. Mencari makna hidup melalui derita cinta tak terbalas. Saya rasa di Unsri belum bisa kita jual kayak gini ya. Ini ditodong oleh pembimbing pasti. Ini di UI tahun 99 udah pakai seperti ini loh. Tertarik nggak kalian membaca? Kalau saya tertarik nih, saya pengen baca nih. Apa sih mencari makna hidup melalui derita cinta tak terbalas gitu. Atau di Brawijaya saya pernah baca Akuntansi Tuyul. Pernah baca nggak? Pernah dengar? Judul skripsi Akuntansi Tuyul. Penasaran gitu kan? Nah, pernah si Dwi ya. Ini tuyulnya punya akuntansi, atau akuntansi tuyul itu istilah gitu kan. Jadi kita tertarik kita untuk membacanya gitu. Jadi kita ada suatu ketertarikan, karena gini loh, manusia itu kadang-kadang ketika kita kasih judul unik atau tertarik membaca, mereka akan baca. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan misalnya, ada bengkel. Kalau kita tulisan kasih bengkel Ilham misalnya, itu udah sangat commonly, sangat biasa gitu ya. Tapi beberapa orang melesetkannya misalnya, jangan tengok kiri misalnya. Apa yang kita lakukan? Pasti kita mau tengok kiri loh. Ada apa sih di kiri nih? Oh, ada bengkel. Ada apa sih bengkel? Nanti ada keinginan kita, wah coba deh saya mampir gitu. Nah, itu juga dengan artikel gitu kan, kalau kita buat judul-judul yang menarik, judul eye-catching, atau judul-judul yang memang menarik minat kita. Kita seperti memainkan psikologi seseorang sebenarnya. Ya, tapi jangan bertele-tele. Lebih baik bertele-tele di isinya, jangan di judul. Nanti judul udah 4 baris, itu udah malas membacanya gitu kan. Pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja pegawai pada PT ini melalui, malas orang baca udah nggak musim seperti itu ya.
Mungkin ketika kita zaman-zaman dulu oke lah, tapi sekarang nggak musim lagi gitu. Orang jadi males, ini kelihatan nih, nanti isinya membosankan nih. Itu kelihatan. Atau seperti kanan, how to write an amazing resume summary statement. Oh, ada amazing gitu kan, jadi orang amazed gitu kan, gimana nih cara nulis resume summary yang amazing. Itu kadang-kadang orang kalimat hiperbola gitu kan, kalimat-kalimat yang kayaknya gimana nih ya, kayaknya asik nih dibaca. Itu silakan saja, tapi tetap kaidah keilmuannya tetap masuk gitu ya. Ingat, kita nulis karya ilmiah, bukan judul iklan clickbait. Hati-hati juga gitu kan. Sekarang kan kalau kita baca judul artikel kebanyakan kan clickbait. Contoh, pasti sering baca nih misalnya. Ternyata sebelum meninggal dia melakukan hal ini misalnya. Itu kan menggantung gitu kan. Dia baca hal ini apa gitu kan. Ketika dibaca nggak ada isinya gitu kan. Saya pasti sering lah kita kalau baca judul berita seperti itu. Itu yang sebenarnya harusnya tidak terjadi di masa sekarang itu, karena ya tadi kan yang penting penulis sama editor supaya dibaca, tapi ketika dibaca nggak ada juga beritanya kan. Alasan melakukan hal ini ada di poin nomor 7. Oh, bikin judul seperti itu kan. Karena pas lihat poin nomor 7 biasa saja gitu kan, tapi itu bisa kita tiru lah, tapi tetap kita karena artikel ilmiah kita buat keilmiahan ya. Jadi salah satu orang tertarik kalau kita ikut lomba-lomba, kita lihat judul, karena akan sangat banyak judul yang akan mereka periksa gitu kan, akan banyak karya mereka periksa, dan kadang-kadang dari judul aja hanya nggak usah. Bayangkan misalnya ada perlombaan kelas dunia misalnya, itu ada 1000 paper yang masuk. Apakah mereka akan baca 1000 paper? Belum tentu, karena mereka screening judulnya dulu. Ada judul-judul yang mirip-mirip, yang mirip-mirip tadi yang dipilih dulu, yang paling menarik itu akan mereka periksa. Ya, nggak semuanya. Jadi kalau judul kita terlalu biasa, terlalu commonly, ya siap-siap saja gitu. Di drop paper kita. Itu trik, dan itu dilatih. Kita latih loh. Kalau kita banyak menulis, nanti kita akan terbiasa menulis judul. Kenapa? Judul itu kadang cuma 10 kata gitu kan, 10 words, tapi akan mewakili, karena orang kita ini masih judge book by cover, judge book masih from the title gitu kan. Coba kalau kalian baca novel gitu kan, kalian pas lihat judul dulu kan, menarik gak sih gitu kan. Ada apa dengan cinta, itu kan juga menarik tuh sebenarnya kan. Ada apa dengan cinta, ada apa sih gitu kan. Nah, kok cinta ini kenapa, cinta ini siapa, apa cinta nama orang, apa cinta memang cinta, ternyata cinta nama orang gitu kan. Itu akan menarik orang untuk membaca gitu. Begitu juga dengan judul penelitian kita. Ya. Jadi judul silakan buat semenarik mungkin, singkat saja, singkat, padat, namun sesuai dengan topik kita. Gitu. Jangan sampai clickbait ya. Kalau clickbait ya, ketika diklik nggak ada itu, ternyata cuma mancing doang gitu kan. Atau judul yang mengarah ke yang hal-hal yang negatif itu jangan juga gitu. Kita kan orang-orang kita senang yang kontroversi gitu kan, jangan juga. Karena kita karya ilmiah ya, bukan kita nulis berita gosip, bukan gitu ya. Ya, tetap ada kaidah, tapi boleh kita ambil cara mereka eye-catching-nya seperti apa gitu. Ini judul. Judul komponen yang sangat penting agar kita cepat dikenali orang. Agar kita dipilih. Wah, ini bagus nih. Minimal dikit dulu. Orang akan bacanya seperti itu. Ya. Judul. Kemudian masuk judul. Itu kita masuk abstrak dan keywords. Ya, abstrak dan keywords. Nah, abstrak ini summary dari keseluruhan karya ilmiah. Ya, abstrak ini keseluruhan dari karya ilmiah. Sulit membuat abstrak. Bagaimana 10-15 lembar paper kita dijadikan satu paragraf? Ini sulit sebenarnya. Namun harus semua termasuk di situ. Kadang-kadang kalau kita baca penelitian atau jurnal orang, kita baca abstraknya saja. Tapi kita dapat jawaban. Ya, ini harus dilatih juga abstrak ini. Jadi abstrak ini summary dari keseluruhan karya ilmiah. Dan abstrak yang bagus itu terdiri dari satu paragraf saja. Satu paragraf dan berkisar antara 250 sampai 300 kata.
Jangan terlalu panjang. Jangan abstraknya 1000 kata, itu kepanjangan. Ya. Abstrak yang baik itu 250 sampai 300 kata. Yang mencakup latar belakang singkat, ini opsional, sebaiknya ada gitu ya. Ini saya kasih contoh beberapa paper saya. Latar belakang singkat, tujuan dari penelitian atau tujuan artikelnya, apabila ada teori, menggunakan teori yang digunakan, dimasukkan di abstrak gitu ya. Kemudian metodenya, hasil, kesimpulan, dan keterbatasan. Bagaimana caranya kita masukkan ke dalam 250 sampai 300 kata. Ya, ini jangan sampai ini banyak terjadi loh. Banyak terjadi isi penelitiannya bagus, namun karena abstraknya terlihat biasa atau tidak menggeneralisir sehingga orang menjudge gitu kan, oh ini biasa saja gitu. Ingat ketika kita membaca suatu artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, yang dibaca orang pertama judul, kedua abstrak. Ketika orang udah males baca abstrak, udah nggak akan buka halaman belakang dia. Yakinlah. Ya. Jadi berisi latar belakang singkat, tujuan penelitian, teori digunakan, metode hasil, kesimpulan, dan keterbatasan keterbatasan opsional. Bisa saja kita buat keterbatasan, tapi sampai kesimpulan pun cukup. Itu cukup. Ya, kemudian ada keyword di bawah abstrak. Ini biasanya juga masalah juga. Lazimnya yang paling baik keyword itu berkisar antara 3 sampai 5 kata kunci. Ya. Berkisar antara 3 sampai 5 kata kunci saja, tidak usah terlalu banyak. Tidak usah bikin keyword sampai 10, 15 itu kebanyakan. Ya. Cukup 3 sampai 5 keyword saja. Kecuali kalau ada beberapa ketentuan yang ngatur ya. Ini saya ngomong lazim ya. Nanti kan kalau kita ikut lomba kan macam-macam ya. Selama itu ada macam-macam. Ada yang mintanya 7, silakan kita ikuti 7. Tapi kalau tidak disebutkan ya antara 3 sampai 5. Kata intinya saja. Biasanya variabel kita. Kalau kita lihat skripsi, keywords kita misalnya pengaruh current ratio terhadap profitabilitas. Misalnya pada bank Mandiri misalnya. Nah, keywordnya biasanya kita buat keyword pertama itu pasti current ratio-nya gitu. Keyword keduanya apa objeknya tadi? Profitabilitas. Keyword ketiga mungkin Bank Mandiri atau pegawai Bank Mandiri. Nah, itu jadi keyword 3. Bisa tambah lagi duanya. Apa sih fokus penilaian kalian? Bisa juga paling tidak 3 sampai 5. Itu abstrak dan keyword. Ini contoh. Ini contoh abstrak mana ya? Ini contoh abstrak saya kebaca nggak ya? Ini contoh abstrak saya tentang Green Human Resource Management. Ini yang saya menang di Korea ini salah satu di paper ini. Ethical companies must balance their financial, social, and environmental performance. Nah, ini latar belakang singkat. Perusahaan yang memiliki kode etik atau yang etis itu harus seimbang antara finansial, sosial, dan kinerja dari lingkungan. The process of applying HR management objective to environmental management is called Green Human Resource Management. Nah, ini latar belakang singkatnya. Ya, kemudian saya mencoba fenomena di sini. Research on GHRM and environmental performance in Indonesia is still limited in number. That's why mengapa saya meneliti tentang ini loh. Kenapa saya ambil GHRM? Karena ternyata penelitian GHRM atau Green Human Resource Management di Indonesia itu sangat sedikit masih jumlahnya. Khususnya di Sumatera Selatan. Ya kan? Kemudian saya tambahkan lagi fenomenanya. Latar belakang singkat nih. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2016 Sumatera Selatan ranking 16 nasional. Namun pada tahun 2017 turun jadi ranking 20. Jadi latar belakangnya, kenapa saya mau meneliti di Sumsel? Kemudian baru saya jelaskan lagi, this phenomenon is the basis of why this research carried out in South Sumatera. Fenomena inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini diambil di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang sebagai capital South Sumatera. Jadi ini latar belakang. Kemudian saya buat tujuan. This study aims to analyze the effect of GHRM,
Ya, ini tujuannya. Penelitian ini untuk menganalisis efek dari Green Human Resource Management yang terdiri dari Green Recruitment and Selection, Green Training, and Green Compensation secara langsung ke kinerja lingkungan dan secara tidak langsung melalui budaya organisasi hijau di rumah sakit milik pemerintah di Palembang. Ini tujuan ini. Ini tujuan penelitian. Jadi saya masuk ke metode. Boleh juga masukin teori, tapi saya nggak masukin karena ada kepanjangan ini. Bisa saya gunakan misalnya teori triple timeline, misalnya. Bisa saja dimasukkan. Tapi kan saya panjangnya, saya skip aja. Masuk ke metode. Populasi dalam studi ini adalah 2.270 pegawai. Pegawai di rumah sakit di Palembang. Dengan menggunakan formula Slovin dan metode pengambilan sampel proporsional stratified random sampling, diambil sampel 146 orang. Ini sudah masuk metode. Metode populasi sampel masuk metode bagi saya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa semua, kan, there was positive effect, bahwa GHRM ini mempunyai efek positif, baik itu GRS, GTR, GCO terhadap kinerja lingkungan dan secara tidak langsung terhadap budaya organisasi hijau. Ini hasilnya. Other results show that there are positive GOS influence. Jadi ini abstrak dari latar belakang, tujuan, teori, metode sampai hasil. Kita rangkum di sini. Jadi orang udah bisa baca. Apakah ini yang mereka cari? Oh, ternyata ini yang mereka cari. Ternyata ini yang kita butuhkan. Jadi mereka akan membaca lebih lanjut di paper kita. Ya. Kemudian saya buat keyword di sini. Keyword saya Green Human Resource Management. Green Organizational Culture, Environmental Performance, Hospital South Sumatera. Jadi orang kelihatan, oh ini sesuai. Saya mau nulis atau saya mau mengutip tentang ini. Misal orang nulis disertasi tentang ini, mereka akan mengutip ini loh. Apalagi hasilnya positif, akan mendukung penelitian mereka. Jadi bisa mereka lihat, ya bisa mereka lihat dari sini. Dari abstrak, bagaimana penelitian kita secara keseluruhan. Untuk lebih dalamnya mereka akan baca. Bagaimana hitungannya, bagaimana metode lebih dalam, bagaimana teori, maka mereka baca. Itu bisa terlihat di abstrak kita. Ya, kemudian setelah abstrak dan keyword, kita masuk ke pendahuluan. Bab 1, introduction. Ya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Ini sangat penting. Mengapa kita nulis ini? Seperti ini saya contoh nih. Saya contoh paper saya misalnya. Oke, ini paper saya di Rusia. Baca nggak? Baca ya. Oops, ini. Oke, ini paper saya di Rusia. Islamic Human Resource Management, Spiritual Motivation, and Job Satisfaction. Kita buat. Mengapa saya menulis ini? Mengapa saya menulis ini untuk Islamic Bank di Indonesia, di Sumatera? Saya buat di sini. Ini abstraknya. Silakan saja kalau mau dibaca. Ini juga menang di Rusia, di juara 1. Indonesia applies the dual banking system. Kita jelaskan dulu, deduktif. Kita deduktif ya. Deduktif. Indonesia menerapkan dual banking system dalam menerapkan operational bank. Ada konvensional dan syariah banking. Kemudian langsung saya masuk ke fenomena. As a country with the largest Muslim population in the world, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia is expected to become one of the largest syariah banking base in the world. Logis dong, harusnya ketika kita punya penduduk Muslim terbaik di dunia, harusnya perbankan syariah kita nomor 1 di dunia, kan? Namun apa yang terjadi? However, the fact implies that currently the total asset of Islamic banking in Indonesia are considered very small compared to the total asset. Hanya 5,3% total perbankan syariah di Indonesia dibandingkan konvensional. Artinya 94,7%-nya konvensional. This is the main phenomenon. Kenapa kok bisa terjadi?
Ya, ini fenomena unik ini yang akan kita munculkan, ya kawan-kawan. Ini contoh fenomena. Kita terbanyak di dunia penduduk muslimnya, tapi perbankan syariah kita kontradiktif. Tapi perbankan syariah kita hanya 5,3%. Nah, karena dari itulah kita ingin meliti. Ya. Jadi kalau saya balik lagi ke slide saya yang tadi, nih, ada fenomena yang unik. Kalian sebelum nulis, kalian tuh basisnya fenomena dulu. Tujuan kita nulis itu, kita ingin memecahkan fenomena kita. Dengan menggunakan teori yang kita gunakan, dan akan kita uji, benar nggak? Bisa memecahkan fenomena nggak buat kita? Kalau tulisan kita tidak berdasar, orang juga, ya untuk apa kita nulis itu? Ya? Jadi ketika kita nulis baik itu skripsi juga. Misal kita pengaruh current ratio terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri cabang Palembang. Nah, berarti ada masalah di Bank Mandiri cabang Palembang. Masalah apa? Masalah di profitabilitasnya. Ada fenomena di situ. Kalau oke-oke saja, nggak usah nulis kita. Terus selama ini Bank Mandiri oke-oke saja, nggak ada masalah. Ya nggak usah jadikan objek gitu. Ya, nanti harapan kita akan timbul suatu kesimpulan dan saran. Nah, saran itu yang paling penting. Bagaimana cara meningkatkan profitability Bank Mandiri tadi? Ya, jadi tujuan nulis itu sebenarnya ke situ nanti. Tujuan kita nulis itu bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi kita ke organisasi universitas kita. Ya, based on fenomena ini, fenomena unik. Bisa dicari fenomena, silakan saja. Ini harus unik dulu, jadi orang tertarik. Oh ya, kenapa ya? Orang luar nanya. Kok bisa? Indonesia negara muslim terbesar, tapi kok syariahnya nggak maju? Itu fenomena unik. Ya. Nah, atas dasar fenomena inilah, maka nanti kita masuk ke riset. Ini tinggal 1 menit lagi ya? Nanti masuk lagi kita ya, Bakti ya? Ini less than 1 minute nih. Ya Pak, nanti dibuat yang room yang baru lagi karena belum di-update host. Oh ya, oke. Oke. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, kamera ada juga. Kayaknya emang zoom-nya lagi masalah nanti ya. Kamera baru buka juga nih. Baru kelihatan. Oke. Kita lanjut lagi? Lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Oke, tadi sampai fenomena ya. Fenomena unik ya. Jadi kita cari fenomena unik yang menjadi kekuatan kita. Kalau lomba-lomba itu semakin unik fenomena dan semakin besar impact-nya, itu akan semakin menarik. Ya, saya serasa banyak fenomena yang perlu kita pecahkan dan kalian itu bisa berdasarkan ini ya, baca gitu ya, bertanya gitu loh. Kita meneliti itu dari rasa ingin tahu kita sebenarnya. Kok Indonesia ini banyak penduduk Muslim, kok syariahnya nggak maju gitu kan? Atau ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang kadang kita sebenarnya bingung gitu kan? Dalam hati kita suka ada pertanyaan kecil gitu kan? Kok seperti ini ya? Nah itu silakan, itu bisa jadi fenomena, tapi didukung dengan data-data yang akurat. Kita cari, oh ternyata share syariah kita hanya 5%. Kok bisa ya? Nah itu silakan saja, dari bidang ilmu kalian bisa semua diteliti. Baik dari STM-nya bisa, dari keuangan bisa, dari accounting bisa, ya. Fenomena itu bisa 1 atau 2 saja, tapi kita bisa melihat dari berbagai perspektif ilmu. Ya. Bisa, itu tanggung jawab semuanya, semua bidang ilmu menjawab fenomena tadi. Dari ilmu agama pun bisa. Bisa kan? Kok dari 180 juta penduduk muslim misalnya nih, atau 200 juta penduduk muslim, cuma 5% share berbagai syariahnya. Dari ilmu agama gimana nih? Misalnya kalian bidang ilmu agama gitu kan, apakah kita tidak menjalankan syariatnya misalnya? Ataukah kita belum patuh terhadap ketentuannya misalnya? Itu bisa saja. Pak, maksud saya ya. Nanti dilihat dari bidang ilmu STM juga, apakah ini tenaga kerjanya yang memang
belum memahami, atau memang dari SDM kita yang belum siap memahaminya misalnya. Atau dari keuangan, apakah karena industri syariah ini modalnya kecil, ataukah profitabilitasnya kecil sehingga tidak berkembang. Bisa saja, semua bidang ilmu akan menjawab itu. Ya, yang penting jangan mencampur-campurkan ketika kita menilainya dari sisi agamis, dari ilmu agama saja gitu. Ya, ketika kita memandangnya dari ilmu SDM seperti saya tadi Islamic HRM ternyata itu bisa saja. Ya, paham maksud saya seperti itu ya? Jadi fenomenanya bisa satu tapi bisa bidang ilmunya banyak diteliti. Ya, jangan terpaku hanya dengan satu bidang ilmu gitu ya. Oke, kemudian setelah fenomena itu ada riset gap. Riset gap ini apa kata kuncinya? Itu uraian singkat beberapa penelitian terdahulu inkonsisten hasil penelitian sebelumnya dengan sedikit yang masih meneliti. Nah, ini kita pastikan bahwa penelitian ini memang masih belum, penelitian sebelumnya itu belum menjawab fenomena ini loh. Kuncinya di mana? Kuncinya banyak baca. Ya, kita cari penelitian. Kita bukan orang pertama meneliti, percayalah. Namun kita bisa lihat penelitian orang dan kita lihat ternyata orang ini masih lemah tidak penelitiannya. Kita menyempurnakannya. Ya, ini saya kasih contoh. Contoh paper saya. Misal paper saya yang yang Islamik, yang ini saja. Nih. Ini ya, baca ya. Baca yang ini ya. Research on GHRM and environmental performance in Indonesia still limited number. Ini memang benar. Masih sangat sedikit jumlah yang meneliti ini. Saya bisa berstate seperti ini karena saya ada data. Ya. Kemudian ada lagi, some previous studies conclude that there were positive effect. Ada yang positif, ya, di manufacturing companies di Meksiko, di Pakistan, di Italia, di Palestina. Saya lihatnya bukan paper Indonesia saja gitu, tapi paper-paper di luar yang sudah membahas ini, ya, as well as energy environmental companies in India, ya. Kemudian the most recent study yang terbaru 2019 di Cina. Namun fokus dari semua penelitian mereka sebagian besar di industri manufaktur. Ada gap nggak di situ? Kira-kira kawan-kawan beranggapan ada gap nggak kira-kira? Ini celah loh. Dari sebanyak-banyak penelitian ada di Pakistan, di Italia, di Palestina, di Jordan, di China, di India, sebagian besar hanya berfokus pada industri manufaktur. Sedangkan kita bertanya, apakah kinerja lingkungan perusahaan hanya dijalankan industri manufaktur saja? Kira-kira yang mengeluarkan limbah hanya manufaktur saja tidak? Tidak. Banyak sekali industri-industri yang menghasilkan limbah. Namun belum mereka teliti di sini. Bisa dipahami maksud saya? Bisa dipahami ya? Ini riset gap namanya. Riset gap itu gap penelitian yang belum dijalankan orang. Kita masuk ke situ. Jangan kita lata malah kita ikut, malah penelitiannya ke manufaktur juga udah banyak, men. Udah banyak, Mas Bro. Nggak usah teliti lagi. Di Italia sudah, di Palestina sudah, di India sudah, manufaktur. Nggak usah lagi kita teliti. Kita cari industri yang belum mereka teliti. Itu jadi keterbaruan kita. Itu jadi novelty kita. Sampai sini paham maksud saya ya, kawan-kawan ya? Ini kekuatan kita nanti. Sehingga saya nggak ambil di sini. Most of the previous research was carried out in analysis unit in the form of manufacturing companies. Saya state di sini. Kebaca ini ya, yang saya blok ini ya. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas di industri manufaktur. Manufacturing companies bukan hanya industri yang menyebabkan polusi, saya bilang di sini. Saya baca. Manufacturing companies are not the only industry that has the potential to pollute the environment. Banyak sektor lain yang bisa mencemar lingkungan, salah satunya sektor rumah sakit kesehatan. Berdasarkan riset gap di atas, saya state di sini, based on the riset gap, this research was conducted at the hospital analysis unit.
Because in recent years, there has been a rapid increase in the number of hospitals. Saya tekankan lagi bahwa saya ingin teliti di rumah sakit. Karena akhir-akhir ini di Palembang, ini saya buat di Palembang, jumlah rumah sakit meningkat. Coba kita lihat, sekarang dari 5 tahun terakhir banyak rumah sakit nambah. Ya, banyak di Palembang rumah sakit nambah. Rumah sakit MNC, ada Bunda Noni, ada rumah sakit apa. Dan itu berpotensi mencemari lingkungan loh. Ya, apakah ada penelitiannya? Silakan kita cari di Google, sangat sedikit sekali penelitian mengenai environmental performance, apalagi GHRM di Indonesia. Jadi kita sudah punya penelitian yang original sekali kalau saya bilang, yang menjadi kekuatan kita. Ya, saya state di sini. Ini orang udah, wah, ini orang ternyata meneliti yang belum pernah orang teliti. Itu kekuatan kita. Dan ini kuncinya sebanyak baca loh kawan-kawan, nggak bisa nebak-nebak. Ke arah mana nih orang? Oh banyak industri manufaktur, oh banyak ke sini, sedangkan banyak faktor lain. Bukan cuma industri manufaktur. Nanti ke depan saya bisa lagi cari industri yang lain yang mencemari lingkungan. Banyak sekali kan? Bukan cuma pabrik-pabrik, manufaktur itu pabrik masuk manufaktur gitu ya. Ya. Manufaktur kan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi gitu. Itu manufaktur masuk. Ya, perakitan juga termasuk manufaktur. Ternyata banyak bidang-bidang yang mereka belum teliti. Itu jadi gap. Belum pernah diteliti, riset gap itu jadi. Ya. Sehingga saya tertarik untuk membuat unit analisisnya di Kota Palembang. Nah, itu maksud saya kawan-kawan. Ketika kita nulis karya ilmiah, kita tuh ketika memutuskan saya ngambil unit analisisnya PTA. Itu harus jelas dulu. Kenapa kita pilih PTA? Kenapa nggak PT yang lain? Fenomena harus ada. Jadi nggak Pak, gara-gara saya ada om tante saya, nggak bisa seperti itu penelitiannya. Oh, karena ada om saya bekerja situ, saya ambil datanya gampang. Itu bonus. Tapi kita harus tahu tuh fenomena yang terjadi di situ apa. Ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi keterbaruan kita. Ya, kita jadi tidak asal saja ikut orang nulis A juga enggak. Kita cari sisi lain, kita bisa nulis B nih kayaknya. Kita bisa. Ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke. Ya, riset gap tadi ya. Sehingga timbul apa? Timbul novelty nomor 4. Timbul originalitas penelitian kita dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian kita orisinil, cuma kita yang punya. Nah, kalau cuma kita yang punya, wong nyari kita lagi. Amas aku. Oh, yang pernah neliti cuma Iksan saja. For your info, paper saya Green Research ini sudah dikutip dari Turki, dari Ghana, ya, sudah dikutip juga dari Malaysia. Karena mereka sedikit yang menulis tentang rumah sakit. Kenapa? Karena yang punya baru kita gitu loh. Nah, itu originalitas kita. Ya. Kemudian setelah novelty baru kita masukkan tujuan penelitian kita. Tujuan kita di ini kita di pendahuluan kita. Nih, ini saya buat. Oke. Di sini, nah nih. This study aims to analyze the effect. Ini tujuan nih. Ya. Ini tujuan. Ini tujuannya saya masukkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek dari manajemen sumber daya manusia hijau terhadap kinerja lingkungan. Karena saya melihatnya dari sisi human resource, ya, dari sisi manajemen SDM. Karena bidang ilmu saya manajemen SDM seperti itu. Boleh juga dimasukkan manfaat, boleh, silakan juga. Tapi ini selera ya. Bisa juga. Nih, manfaat boleh juga. Ini bermanfaat misalnya untuk apa-apa, silakan saja. Ya, mau dimasukkan bagus, nggak dimasukkan nggak masalah. Tapi yang paling penting dari introduction itu fenomena, riset gap, dan novelty serta tujuan. Ini paling penting. Kalau ini kita kuat, ini akan menjadi dasar yang kuat mengapa kita meneliti itu. Ya, dan cuma kita yang punya. Ya, cuma kita yang punya itu paling bagus. Ini untuk latar belakang. Nanti saya harapkan kita banyak diskusi lah nanti ya, silakan mau bertanya ya.
Sangat belakang. Kemudian saya masuk tentang literatur review. Ya, literatur review bab 2. Ini bab 2-nya. Yang pertama, kalau kita karya tulis ilmiah, ini khususnya tugas akhir atau paper ilmiah ya. Bukan esai beda ya. Kalau esai beda, esai tidak perlu grand teori. Ini khususnya saya buat artikel ilmiah atau kita karya tulis ilmiah untuk tugas akhir skripsi atau tesis disertasi ataupun untuk kita paper conference, itu pertama ada grand teori. Jangan pernah nulis penelitian tanpa ada dasar teori. Teori berbeda dengan definisi. Ya, ini saya kasih contoh. Lihat judul penelitian saya tadi apa? Judul penelitian saya tadi adalah Green Human Resource Management, Green Organizational Culture and Environmental Performance. Ini bukan teori, ini nanti variabel jadinya. Tapi ada teori dulu yang mendasari saya nulis ini. Saya menggunakan 2 teori. Ya, saya gunakan teori ecocentrism theory and triple bottom line theory. Saya menggunakan teori ekosentrisme. Nih. Ini grand teori yang saya gunakan. Apa sih teori ekosentrisme ini? Apa teori triple bottom line? Bahwa pertama, teori ekosentrisme ini ya, ini lebih menawarkan moral concern bahwa apabila suatu enterprise, entitas itu sebaiknya mengembangkan komunitas ekologikal, khususnya environment. Atas dasar teori ekosentrism ini, semua entitas, semua enterprise itu sebaiknya mengerti lingkungannya. Ya, ini teori dasar, teori grandnya. Artinya kita harus berbasis lingkungan. Semua kegiatan kita, apapun itu, apalagi rumah sakit gitu kan. Kemudian diperkuat oleh teori deep ecology, di mana demand change. Ya, permintaan itu berubah karena etik. Fokus pada manusia yang tinggal dan lingkungannya. Semua komunitas ekologi itu fokus ke deep ecology. Karena ada harmonious, nah ini kata kuncinya. To create the harmonious life between living things and nature. Teori ini berbicara tentang harmonisasi kehidupan antara kita dan alam. Itu kondisi yang paling ideal. Itu ada 2 teori tadi kan? Teori ekosentrism yang diperkuat oleh teori deep ecology, dan teori ketiga, teori triple bottom line. Teori ini yang dipopulerkan oleh Elkington. Bahwa perusahaan itu harus menganut 3P. Profit, P pertama itu profit, mengejar profit, pursuing profits. The second one, people welfare. Yang pertama, perusahaan harus mengejar profit. Yang kedua, perusahaan harus mensejahterakan people, karyawannya. Dan yang ketiga, contribute actively in preserving the environment atau planet. Ya, P3 itu planet, artinya perusahaan itu secara aktif berkontribusi untuk kelestarian lingkungan. Jadi teori ketiga ini bahwa perusahaan jangan hanya mengejar profit, jangan hanya mengejar kesejahteraan pegawai, namun harus ke lingkungan, planet. Jadi 3 teori ini yang mendasari saya menulis mengenai hal ini, selain fenomena tadi. Inilah yang mendukung literatur review. Ya, ketika kita menulis, kita harus berdasarkan teori, kawan-kawan. Teori digunakan teori apa? Karena nanti akan memperkuat teori itu. Ya, baru setelah teori yang kita jelaskan, itu kan, bahwa berarti perusahaan itu harus memperhatikan lingkungan. Dalam hal ini, kinerja lingkungannya. Gitu kan, kinerja lingkungan dari perusahaan itu seperti apa. Baru nanti kita baru masuk penjelasan mengenai variabelnya. Tadi kan variabel saya kan salah satunya environmental performance kan. Saya buat di sini. Penjelasan environmental performance, EP. Baru artinya apa? Ini apa artinya, kemudian apa indikatornya dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian tadi saya juga nulis tentang
Green Organizational Culture, GOC. Ini definisi, bukan teori ya. Jangan salah, kalau skripsi saya sering sekali ketemu. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Ketemu fenomena, ketemu oke. Ketika masuk teori 1, teori pelatihan. Pelatihan adalah, itu bukan teori ya kawan-kawan ya, itu definisi. Teori itu mengungkapkan hubungan antar variabel. Misal teori yang digunakan, teori assessment teori misalnya. Bahwa pegawai itu dicetuskan oleh, misalnya siapa? Teori assessment. Teori assessment menjelaskan bahwa pegawai yang menerima secara terus-menerus perbaikan berupa pelatihan atau pengembangan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kelihatan kan dari teori itu kan? Karyawan yang secara terus-menerus mendapatkan pengembangan diri, pelatihan, pengembangan akan pengaruh ke kinerja. Dari teori kan kelihatan bahwa pelatihan tadi berpengaruh terhadap kinerja. Itu fungsi teori. Baru setelah teorinya ada, baru kita masuk ke apa itu arti pelatihan, bagaimana mengukur pelatihan, apa saja yang diukur, gitu kan? Apa itu kinerja, baru masuk ke situ. Ya, tapi teorinya, ada teori yang mendasari hubungan pelatihan kepada kinerja. Seperti saya tadi ini, Green Human Resource Management dan Green Organizational Culture terhadap kinerja lingkungan. Teorinya 3 teori tadi saya pakai. Bahwa semuanya bermuara ke environmental performance, kinerja lingkungan. Tinggal caranya seperti apa perusahaan itu. Ternyata mereka mengembangkan Green Human Resource Management dan Green Organizational Culture. Sesuai budaya kerja green, sesuai dengan 3P tadi kan. Planet, person, sama profit. Ini saja jadi variabel. Green Human Resource Management. Ini sesuai dengan di ekologi tadi. Bahwa perusahaan akan mengembangkan bagaimana cara metode terbaik supaya terjadi kelestarian lingkungan. Ternyata gunakan Green Human Resource Management. Sehingga saya bisa variabel ini. Ya, bisa dipahami kawan-kawan ya? Nanti silakan kita lebih banyak tanya jawab saja. Lebih memperdalam. Kemudian kerangka konseptual. Nah, ini kita buat juga. Ya. Jadi uraian variabel tadi sudah ya, variabel indikator. Kemudian kerangka konseptual. Ya, kita gambarkan. Sebaiknya digambarkan. Supaya tergambar bagaimana konsep kerangka kita. Seperti ini misalnya. Ini kerangka konseptual saya. Ini misalnya. Gambarnya nih. Theoretical framework ini. Nah, ini ke sini positif, ini ke sini positif. Sehingga saya bisa kembangkan hipotesis di sini. Ini punya pengaruh tidak langsung, ini pengaruh langsung, ya. Setelah kita buat kerangka konseptual berdasarkan teori, maka kita bisa mengembangkan hipotesis dari penelitian kita. Kita bisa menduga, oh ternyata ini pengaruhnya positif, ini pengaruhnya langsung. Ini pengaruhnya tidak ada, misalnya. Dasarnya dari teori dan penelitian terdahulu yang sudah kita rumuskan. Jadi latar belakang, latar review ini saja isinya, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Namun tepat sasaran. Tidak perlu kita nanti sampai terlalu rinci pun tidak perlu, tapi tidak kita masukkan. Nanti silakan kalau mau konsultasi, kalau ada contoh paper juga boleh, saya lihat nanti kalian. Mungkin untuk bab 1, bab 2, singkat saya seperti itu. Kita diskusi saja habis ini, saya lebih senang diskusi. Kita bisa lihat kesalahannya atau kekurangan di mana, atau udah lebih silakan. Ya, Bakti, saya kembalikan ke Bakti. Baik, terima kasih kepada Pak Iksan karena telah menyampaikan materinya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke susunan acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau bertanya, silahkan berbicara. Bagi yang ingin berbicara, bagi yang ingin bertanya silahkan berbicara. Silakan. Yang udah ada contoh paper atau pernah contoh nggak apa-apa, kita bahas juga, siapa tahu ada kan. Khususnya untuk bab judul abstrak bab 1 dan bab 2 dulu ya. Minggu depan kita masuk bab 3, bab 4, terakhir kita masuk bab 5 sama daftar pustaka. Cara ngutip yang baik nanti kita masukkan juga. Di bab pertemuan keempat rasa itu nanti ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau
Ada hal yang tidak jelas boleh untuk berbicara. Ayo, yang mau diskusi. Izin bertanya, Dan. Oh, ya. Baik, silahkan. Silakan pada Kak Debbie. Perkenalkan, nama saya Debbie Kusnadi Putri dari akuntansi 2018. Ini Pak mau tanya, kan kalau misalnya di penelitian itu ada yang kuantitatif sama kualitatif. Nah, untuk penelitian yang kualitatif, kualitatif itu kan biasanya dia tuh kebanyakannya tuh yang deskriptif kan, cuman menjelaskan tentang fenomena itu aja. Nah, apa itu tuh di bagian bab 2-nya itu yang untuk kerangka konseptualnya itu masih perlu dipakai. Karena kalau dari yang beberapa yang pernah dibaca tuh mereka tuh nggak nyantumin kerangka konseptualnya itu. Udah, sekian. Benar, Debbie. Ini saya ambil contoh saja, ini kuantitatif sebenarnya. Kita melihat kausalitas ya. Benar, nanti minggu depan saya akan masuk ke metode bab 3 juga yang kita bahas nanti ya, kualitatif, kuantitatif, deskriptif, kausalitas gitu kan. Saya sependapat kayaknya Debbie udah banyak baca juga sepertinya ya. Benar. Ini saya ambil contoh, ini penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak seperti itu. Tapi kualitatif kita harus banyak sekali literatur review kita baca gitu ya. Harus banyak. Karena kita akan menemukan suatu pola pandang baru kualitatif itu. Kalau kuantitatif, kita biasanya lebih ke kausalitas, pengaruh A terhadap B, pengaruh X terhadap Y, sehingga kita ambil secukupnya saja gitu. Namun kalau kualitatif, ini lebih ke teori gap sebenarnya. Artinya fenomenanya ada, tapi ke teori gap. Ada teori yang belum mengakomodir. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur, kualitatif lebih susah daripada kuantitatif. Sebenarnya kalau boleh jujur. Karena kualitatif itu kita harus banyak sekali literatur review yang kita baca. Minimal 50-100 jurnal, sehingga kita akan menemukan benang merah nanti. Apa yang belum ada, apa yang belum tercantum, apa yang belum konsisten. Itu akan jadi kita, biasanya tinjauan pustaka lebih kuat, Debbie ya. Ya, dia tidak pakai kerangka konseptual kalau kualitatif. Dia tidak pakai. Tapi dia akan banyak membahas tentang previous research. Ya, previous paper terdahulu dan juga teori-teori yang ada, kemudian dicari terdahulu sehingga dirumuskan bahwa ini not appropriate, tidak cukup. Sehingga kita akan menemukan suatu kajian baru. Biasa hasil pembahasannya itu biasanya bukannya hasil-hasil kayak kita uji instrumen, apa nggak seperti itu nanti. Nanti minggu depan kita lebih banyak sih dari Debbie. Nanti di metode ya, metode nanti ada jenis-jenis penelitian akan saya jelaskan juga gitu ya. Memang saya sependapat tidak ada kalau malah kualitatif. Karena dia sifatnya menemukan, biasanya kualitatif itu muncul dari kuantitatif yang sudah banyak. Misal ada teori, ini contohnya, saya kasih contoh. Teori A tadi, misalnya. Teori assessment tadi menunjukkan bahwa pelatihan pengaruh positif terhadap kinerja misalnya ya. Ternyata 1000 penelitian orang menunjukkan hasil negatif semua. Ternyata ada yang salah, tanda kutip kan? Saya tanda yang salah. Teorinya ngomong positif, tapi kok banyak hasil orang ini baik negatif. Nah, itu fungsi literatur review tadi. Kita akan buat penelitian kualitatif. Kita rangkum. Si A pernah neliti, si B pernah neliti, si C, dan sebagian besar ternyata banyak yang negatif. Alhasil, sepertinya teori ini perlu dikaji ulang. Nah, itu salah satu mengkaji teori tadi menggunakan penelitian jenis kualitatif. Kita akan temukan fakta-fakta baru. Sehingga hasilnya, kesimpulannya nanti, kita bisa membantah suatu teori atau menemukan teori baru. Ternyata teori ini hanya fokus pelatihan nih, misalnya pelatihan ke kinerja. Ternyata selama ini teori ini membahas pelatihan hanya dari 3 indikator saja. Perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Ternyata ada yang keempat misalnya. Ternyata ada satu indikator yang menyebabkan selalu negatif. Indikator ini tidak pernah dibahas. Misalnya indikator apa yang keempat misalnya? Kesesuaian pelatihan, misalnya saja nih. Ternyata di teori ini tidak menjelaskan secara gamblang mengenai kesesuaian pelatihan. Padahal ini yang buat negatif. Sehingga teori yang assessment tadi akan kita sempurnakan dari penelitian
ini kita, kualitatif kita, sehingga rekomendasinya teori ini bisa disempurnakan dengan menambah indikator keempat. Itu contohnya saja. Paham saya, Debbie? Itu Paham, Pak. Itu Berarti bagus lebih ditekan di teorinya, Pak ya, di teori Benar. sama variabel-variabelnya, kayak pengertian dari orang-orang lain yang untuk variabelnya. Iya, lebih banyak ke paper orang nanti kita bahas, kita bedah. Karena kita tidak menguji secara empiris ya, kita tidak menguji hipotesis di situ. Namun kita menguji suatu teori biasanya. Namun kita penyempurnaan lah ya, kualitatif itu ya, lebih ke arah situ dia. Lebih ke arah situ. Jadi itu lebih sulit. Namun kalau udah oke, kita bisa buat teori baru dari situ. Atau indikator baru minimal. Bisa buat indikator baru, ternyata indikatornya udah usang, atau tidak sesuai. Sehingga kita bisa merumuskan yang baru, itu pakai kualitatif. Nanti minggu depan saya lebih lanjut, itu bab 3 kita jelaskan. Terima kasih Debbie, pertanyaannya bagus. Itu kayaknya Debbie udah biasa baca penelitian kayaknya. Enggak juga, Pak. Oke. Silakan Bakti, kalau ada yang mau nanya lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan telah menjawab pertanyaan dari Kak Debbie. Jadi untuk teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk berbicara mengenai materi tadi, itu bab 1 dan juga bab 2. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang sudah pernah nulis, boleh di-share screen silakan. Yang misalnya Pak, ini contoh misalnya, ada nggak yang ini? Atau ada yang sudah mulai menulis, silakan saja, nggak apa-apa, kita bahas sama-sama. Ini Pak, saya udah coba-coba nulis nih Pak, deskripsi saya latar belakang, atau di paper saya, atau ada yang mau ikut lomba, silakan saja, boleh, nanti kita bahas sama-sama. Teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin karena nggak ada yang ingin bertanya lagi ya Pak. Dan ini juga waktu rapat kita tinggal sekitar 6 menit lagi ya? Iya, 6 menit lagi. Jadi mungkin kita sudahin dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ihsan karena hari ini telah sempat hadir. Dan mohon maaf juga tadi Pak karena ada kesalahan teknis, jadi keterlambatan waktu. Dan juga untuk teman-teman sekalian, terima kasih juga karena sudah hadir dalam pelatihan kita yang kedua ini. Dan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Untuk selanjutnya, saya sebagai moderator undur diri. Namun sebelum itu, kita lakukan sesi foto bersama dulu kayaknya. Pada host, Kak Dwiki. Ya, belum. Jadi yang belum ngidupin kamera, silakan hidupkan dulu terlebih dahulu. Baik, mungkin sudah. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan, dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada
Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Nanti silakan saja kalau ada yang mau diskusi juga di luarnya silakan gitu ya. Kalau ada contoh paper kalian yang mau ikut lomba atau apa silakan nanti kita bisa diskusi ya. Ya. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.